Ponsel ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang wajib kamu pertimbangkan sebelum membelinya. iQOO Z7 hadir dengan mengandalkan performa tinggi, teknologi pengisian daya cepat, dan lainnya. iQOO Z7 merupakan salah satu smartphone terbaru yang dipasarkan di Indonesia. Meski begitu, perangkat ini juga datang membawa beberapa kekurangan, sehingga membuat pengguna sedikit kecewa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kelebihan dan kekurangan iQOO Z7. Number 1. 1. Performa kencang. Kelebihan yang sangat menarik yaitu performa kencang dengan mengandalkan Snapdragon 782G. Salah satu chipset terbaru dari Qualcomm ini menawarkan kinerja lebih cepat dibandingkan pendahulunya. Chipset ini mempunyai clock speed mencapai 2,7 GHz untuk menghadirkan pengalaman gaming yang mulus. Ditambah lagi, Snapdragon 782G dibangun oleh proses fabrikasi 6 nanometer yang membuat perangkat menjadi lebih irit daya. Selain itu, diklaim bahwa Snapdragon 782G menawarkan peningkatan CPU 10% lebih cepat. Dalam hasil pengujian Antutu Benchmark, performa chipset ini mampu mendapatkan skor hingga 592 ribuan. Agar performanya tetap terjaga, iQOO Z7 dilengkapi sistem pendingin cair 10 lapis yang akan menurunkan suhu core CPU hingga 15 derajat Celcius. Number 2. 2. Multitasking dijamin lancar. Selain menawarkan pengalaman gaming yang lancar, iQOO Z7 juga dapat digunakan untuk kebutuhan multitasking dengan lancar. Tak tanggung-tanggung, perusahaan menyediakan RAM sebesar 8GB dan 12GB. Dengan RAM sebesar ini, tentunya dapat berpindah-pindah aplikasi dengan mulus, bahkan hingga 36 aplikasi secara bersamaan. Ditambah fitur memory extension yang memungkinkan pengguna dapat memperbesar RAM hingga 8GB, ini mengambil sebagian ruang dari penyimpanan internal. Tidak hanya itu saja, iQOO Z7 dibekali dengan penyimpanan internal sebesar 128GB dan 256GB. Sehingga Anda dapat menyimpan banyak file berukuran besar, tanpa khawatir kehabisan ruang. Number 3. 3. Fast charging. Ponsel ini berada di segmen kelas menengah, tetapi iQOO berani membekalinya dengan teknologi setara smartphone flagship. Ya, iQOO Z7 mendapatkan teknologi pengisian daya cepat berkekuatan 120 Watt. Ditinggal dalam hitungan menit, daya ponsel akan terisi penuh dengan cepat. Di sisi daya, ia memiliki ukuran sangat besar yakni 5000 mAh yang dapat digunakan berjam-jam bahkan seharian jika penggunaan normal. Number 4. 4. Layar mendukung kebutuhan gaming. Pada bagian layar, ponsel mengusung panel IPS LCD dengan membawa ukuran 6,67 inch beresolusi Full HD yang mendukung HDR10 dan 100% P3 Color Gamut. Layar ini menawarkan refresh rate 120 Hz untuk memberikan sentuhan responsif dan mulus. Untungnya, refresh rate ini telah mendukung fitur adaptif sehingga dapat menghemat baterai. Di iQOO Z7 diberikan 7 tingkat adaptif yang secara otomatis menyesuaikan dengan video, game, maupun media sosial agar lebih mulus dengan konsumsi daya yang lebih irit. Responsivitas dari sentuhan jari ke layar pun ditingkatkan sehingga penggunanya bisa mendapatkan pengalaman bermain game yang lebih baik. Maka dari itu, layar ini mempunyai touch sampling rate 1200 Hz yang memberikan respon cepat ketika menyentuh. Number 5. 5. Kamera dengan OIS. Beralih pada bagian belakang, iQOO Z7 memberikan dua konfigurasi kamera yang mencakup lensa utama 64 MP with OIS serta lensa depth 2 MP. Stabilisasi gambar hibrida, OIS-DIS, memungkinkan fitur giroskop sebagai stabilisasi sehingga perekaman video menjadi lebih stabil. Apalagi saat memotret foto, keberadaan fitur ini sangat penting sebagai stabilisasi gambar untuk mencegah blur, bahkan saat bergerak. Kamera ini sanggup merekam video dengan kualitas 1080p. Di bagian belakang, Anda dapat merekam video beresolusi 4K pada frame rate 30 fps. Number 6. 6. Dual stereo.
Perangkat ini mempunyai dual speaker yang akan menghasilkan suara stereo yang jelas, lantang, dan keras. Dengan speaker stereo ini, memungkinkan pengguna dapat mendengarkan saat bermain game dan menonton film secara imersif. Ekspansi bidang suara, dari 80 derajat menjadi 120 derajat diklaim mampu memberikan latar belakang yang terbuka dan suara manusia yang lebih realistis. Number 7. 7 fitur lainnya. Fitur di dalam smartphone ini cukup lengkap, ada NFC, motor linear sumbu X, kontrol game sensoris, serta inner blaster. Teknologi NFC memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam tindakan dengan cepat dan mudah, seperti melakukan pembayaran, mengirim file atau foto, dan lain sebagainya. Motor linear sumbu X mampu meningkatkan pengalaman pengguna, dengan begitu sentuhan saat bermain game maupun mengetik teks bisa untuk menghadirkan getaran yang nyata. Number 1. 1. Layar IPS. Salah satu kekurangan yang dimiliki Ichio Z7 adalah menggunakan panel IPS LCD. Padahal rata-rata perangkat di kelasnya sudah memakai jenis panel AMOLED yang memiliki kualitas gambar dan ketajaman yang baik. Namun, sepertinya Ichio memang sengaja memberikan panel IPS LCD. Panel IPS LCD mempunyai daya tahan yang lama dibandingkan AMOLED. Berbanding terbalik dengan layar AMOLED yang gampang burn-in. Number 2. 2. Tanpa ultrawide. Ichio Z7 tidak memiliki lensa ultrawide untuk kebutuhan fotografi. Beberapa kompetitor lain masih tetap mempertahankan lensa ini yang cukup berguna. Lensa ultrawide dapat digunakan untuk memotret objek dengan sudut pandang yang lebih lebar dibanding lensa wide. Number 3. 3. Tanpa micro SD. Kekurangan yang terakhir adalah tidak dilengkapi slot micro SD untuk memperluas penyimpanan. Padahal, dengan harganya yang 4 jutaan sebenarnya masih layak untuk dilengkapi slot micro SD. Penyimpanan internal tersedia dalam dua varian 128 GB dan 256 GB. Kalian harus mempertimbangkan betul-betul saat memilih varian ROM sesuai kebutuhan. Harga Ichio Z7. Di Indonesia, Ichio Z7 dibanderol seharga Rp4.299.000 untuk varian 8 pad 128 GB dan Rp4.899.000 untuk varian 12 per 256 GB. Khusus pembelian pertama melalui pre-order, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp200.000 yang masing-masing menjadi Rp4.099.000 dan Rp4.699.000. Dalam penjualannya, perangkat ini tersedia di Tokopedia.